Karena karomatu Jibril ia adalah bi amrillah. Karomahnya Jibril karena perintahnya Allah. Makanya kalian itu kalau seandainya pengen jadi orang mulia di santri itu yang paling banyak disuruh. Anak santri yang paling banyak disuruh biasanya jadi itu. Karomah itu kadang-kadang bil amri itu. Hadirin sekalian, adalah satu riwayat yaitu yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas beda lagi. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, ini ayat ini turun adalah ketika ada fariqun minal Yahud, golongan orang jadi orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, kalau kamu memang betul-betul utusan Allah, kami mau bertanya kepada engkau, mau tidak? Silakan. Gimana kalau seumpama kami bertanya, kalau kamu jawabannya benar, maka kami akan mengikuti panjenengan. Betul, kata. Benar. Kalau seumpama saya jawab benar, kamu ikut saya ya, Islam. Iya, tenang aja Muhammad. Tapi kalau semua kamu nggak bisa menjawab, ya berarti tidak sesuai dengan yang jawaban kami. Ya, kami nggak mau ikut kepada engkau Muhammad. Oke, kalau silakan tanya. Pertama ada ya Muhammad akhbirna. Kabari kami, ceritakan kami makanan dan minuman apa yang dipantang oleh Israel. Israel itu Nabi Ya'qub. Kemudian nomor 2, wa akhbirna, ceritakan kami tentang masalah apa sih sifatnya air laki-laki dan air perempuan, dan bagaimana tentang masalah hubungannya dengan anak laki-laki dan anak perempuan. Nomor selanjutnya akhbirna, ceritakan kepada kami bagaimana yang disebut an-nabiyul ummi. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 4, kami bertanya, siapakah teman kamu yang menurunkan wahyu? Ini ada sekalian kalau dianalisa daripada asbabun nuzul daripada sahabat Abdullah bin Abbas ini. Pertanyaan yang nomor 1 pure, pertanyaan yang nomor 2 bagus, pertanyaan yang nomor 3 memang mujaratus soal, memang pertanyaan benar, istifham. Bahkan mungkin adalah maksudnya bukan istifham. Jadi apa ya? Maksudnya adalah ini jawaban Muhammad sama dengan kita di Taurat. Tapi pertanyaan nomor 4 ini tentang masalah Jibril sudah nggak benar. Karena orang Yahudi tahu apa, ada sebuah perjanjian. Apa perjanjiannya? Kalau seumpama jawabannya sama dengan Nabi Muhammad, maka mereka akan beriman. Maka pertanyaan nomor 4 itu dipastikan tidak akan sama dengan Nabi Muhammad, karena sebetulnya mereka tidak mau beriman. Itu Yahudi. Kata Rasul jawab, jawab Muhammad. Rasulullah mesem aja. Kata Rasulullah, ini orang nggak bakal iman, ini Umar, udah biarin aja. Udah, pertanyaan, udah jawab. Apa tanya? Oh. Ya, makanan dan minuman apa pertama kali yang dipantang oleh Israel? Artinya kata Rasulullah, kalian tahu yang namanya Nabi Ya'qub pernah sakit, dan sakitnya sangat lama sekali sakit. Kemudian Nabi Ya'qub mengatakan, dia nazar kepada Allah, kalau saya sembuh maka saya akan menghindari makanan yang paling saya sukai dan minuman yang paling saya sukai. Ala, ingatlah kalian, makanan dan minuman yang paling disukai oleh Nabi Ya'qub adalah luhumul ibil, daging onta, dan minuman yang paling disukai adalah al-banuha, yaitu susu onta. Maka sejak dia sembuh, diberikan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pantang makan daging onta dan susu onta. Apa kata orang Yahudi? Soalnya tak Muhammad, betul kamu mau jawabannya pas dengan kami. Iya, terus. Jadi karena apa? Karena Nabi Ya'qub ini pernah sakit, dan ternyata Nabi Ya'qub nazar. Kenapa Nabi Ya'qub nazar bahwa saya tidak akan menghindari yang paling disukai dan minum paling disukai? Karena apa? Karena sebetulnya penyakit itu adalah dari sesuatu yang paling disukai, khususnya makanan.
Karena ketika kalian itu makan sesuatu yang disukai, enggak terasa kalian tiap hari, Pak. Ketika kalian suka makan bakso, ya bakso tiap hari. Akhirnya sambelnya banyak, kena lambung, kena tipes. Kalian senang sate, makan terus sate, kambing dan segalanya, kena stroke, darah tinggi. Kalian minum es terus, minum es dengan es saking senangnya dihidup terus, nggak terasa kalian kencing manis. Maka dari itu ini adalah sebuah kunci, sebuah pemahaman Nabi Yakub yang sangat modern seperti itu. Bahwasannya penyakit itu kadang-kadang timbulnya biasanya adalah dari sesuatu makanan atau minuman yang paling disukai. Maka hati-hatilah kalian terhadap sesuatu yang paling disukai. Kalau kalian suka sama makanan itu hati-hati, kalian harus warning. Ya saya ini suka nih, umpama saya suka nasi jamblang ini, udah cukup satu kali aja, cukup sekali aja. Jangan sampai terlalu sering, ya seminggu sekali lah ke jamblang, gak usah tiap hari. Kalau tiap hari resikonya sakit. Hadirin sekalian, makanya Mbak Abbas pun pesantren, Mbak Abbas itu konon katanya ceritakan kalau makanannya enak dia berhenti. Kalau dia makan makanannya senang, makanannya lahap, rokok, itu makanannya nggak enak. Tapi kalau sudah enak berhenti, nggak mau terus. Pernah ada yang tanya, Bang, dan kok ya kalau makan kok ya, kalau yang senang-senang itu yang enak-enak kok berhenti gitu loh. Padahal kami itu menyediakan untuk panjenengan yang enak-enak gitu. Berarti apa? Untuk berhenti tuh. Kata Mbak Abbas, saya khawatir kalau seandainya saya makan makanannya enak dan saya teruskan, saya khawatir kenikmatan dunia ini akan melupakan saya kepada Allah. Makanya saya berhenti. Bisa seperti itu tuh Mbak Abbas tuh. Kalau kita kan nggak bisa. Kalau kalian kalau makan makanannya enak berhenti sama terus sampai kemelakaran ya diterus disumpel terus, mulut udah capek disumpel aja. Makanan enak malah dicari oleh kalian, cari bakso yang paling enak, cari jamblang paling enak, sate paling enak. Makanya orang zaman sekarang itu usianya nggak ada yang panjang, 60 tahun udah banyak dikubur, udah 50 tahun udah banyak sakit, 40 tahun sudah stroke. Itu Nabi. Nomor selanjutnya kemudiannya, ya Muhammad, aku bertanya kepada engkau tentang masalah sifatnya airnya laki-laki dan perempuan. Kata Rasulullah mengatakan, laki-laki itu air maninya putih, yaitu adalah putih kental. Kalau perempuan itu raqiqun safra, agak cair, lembut, agak cair, kemudian safra, agak kekuning-kuningan. Betul. Kata orang Yahudi, benar juga kamu Muhammad katanya. Sama dengan kita. Ya sama, lawang yang ngasih tahu juga Tuhannya sama kok. Udah begini, bagaimana sifatnya ketika laki-laki perempuan dan punya anak laki-laki dan punya anak perempuan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ala ma'ur rajuli ma'al mar'ati fakana al-walad dzakar. Kalau seumpama air maninya laki-laki di atas air maninya perempuan, atau dalam hadis yang lain sabaqa, mendahului, nangkep airnya perempuan, maka laki-laki itu anaknya. Wa in kana ma'ul mar'ati ala ma'ar rajuli fakana al-waladu untha. Kalau seumpama airnya perempuan itu nangkep airnya laki-laki di atas air laki-laki, maka anaknya perempuan. Jadi kalau kalian itu pengen punya anak laki-laki, itu bukan berarti jorok. Kalian jangan dulu keluar dulu, biar perempuan yang dulu. Begitu keluar, nah airnya kalian itu baru dikeluarkan, tangkap itu laki-laki itu. Tapi kalau semua belum apa-apa kalian sudah keluar dulu, yang perempuannya akhir-akhir, punya anak perempuan nanti. Ini menurut konsep alamiah manusia yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun takdir semuanya itu adalah iradatnya Allah. Jangan kalian itu menginginkan laki-laki terlalu laki-laki, nanti kalau punya anak perempuan kayak laki-laki. Jangan kalian pengen punya anak perempuan sekali kayaknya kalau nggak laki-laki tuh nggak mau, akhirnya punya anak laki-laki kayak perempuan negatif lainnya. Makanya jangan terlalu seperti itu. Kemudian ada sekalian, nomor selanjutnya ditanya lagi. Ini nomor 4 penentu. Yang ini nomor 4 ini sebetulnya rekayasa.
Apa Muhammad? Yang mengantarkan kamu ke wahyu itu siapa? Kata Rasulullah, Jibril. Jibril, Mikail. Jibril apa Mikail? Jibril. Baru itu mereka bertanya. Nah di sini kita beda. Ya memang sengaja ditaruh sebuah pertanyaan untuk membedakan. Beda Muhammad. Kalau kami lebih memiliki Jibril, fa inna Jibril aduwwuna. Jibril itu musuh kami. Nazala Jibril bisyiddati wal adab. Jibril selalu turun itu dengan kesusahan, dengan siksaan, enggak senang dengan kami. Maka kalau seumpama Jibril yang menurunkan wahyu dari Allah untuk kamu Muhammad, saya akan iman kepada kamu. Tapi kalau seumpama kalau Jibril, maka saya tidak akan beriman kepada kamu. Tapi kalau yang menurunkan wahyu itu malaikat Mikail, saya akan beriman kepada kamu Muhammad. Jadi mereka itu membedakan antara malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Subhanallah dasar. Akhirnya disinilah maka turun bahwasanya malaikat Jibril dan Mikail itu sama. Itu malaikatnya Allah, cuma yang banyak disuruh oleh Allah itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril orang yang mulia. Maka ada sekalian disuruh ini, disuruh menurunkan wahyu, disuruh ini, disuruh begini. Kemudian juga termasuk disuruh menurunkan siksaan. Itu semua Jibril semua. Karena karomatu Jibril adalah bi amrillah. Karomahnya Jibril karena perintahnya Allah. Makanya kalian itu kalau seandainya pengen jadi orang mulia di santri itu yang paling banyak disuruh. Anak santri yang paling banyak disuruh biasanya jadi itu. Karomah itu kadang-kadang bil amri itu. Maka dulu orang-orang tua dari buntet pesantren kalau seandainya bertanya kepada anaknya yang mondok itu bilang, kamu sudah disuruh sama kiaimu? Belum bah, masya Allah, masa kamu itu 2 tahun mondok nyapa yang belum disuruh sama kiainya? Udah nanti kalau pulang kamu nanti minta disuruh sama kiainya. Kalian kamu bagaimana caranya disuruh sama kiai? Iya Pak. Jadi memang sistem perintah kepada pesantren itu bukan sekedar perintah hanya nyuruh, tapi itu ada takdim, ada tarhib, kemudian juga ada tadrib, pendidikan. Dan kebanyakan santri di Buntet itu yang jadi itu adalah orang yang banyak disuruh. Orang kalian yang banyak disuruh oleh kiai itu banyak jadi. Saya dulu itu disuruh sama Mbak Ali Maksum waktu di Kerapiak. Ya Allah, bulan Ramadan suruh babat suket siang-siang, panasnya luar biasa. Tapi lillahi ta'ala. Dulu itu ada sekalian, saya mondok di Petuk. Kemudian itu kiainya Mbak Manaf di antaranya lagi. Itu adalah sangat sopan sekali adabnya sama saya. Pernah itu sakit beliau itu saya cari obat. Itu yang namanya Petuk itu masya Allah banyak tuang-tuang gitu. Banyak tuang-tuang, banyak banyak hutan-hutan itu. Kesananya ada gunung Klotok, di belakang pesantrennya itu ada kuburan. Jadi kalau kita itu di di belakang itu kan ada jeding, ada jeding itu ada sekolah, tapi nggak ada WC-nya. Hanya untuk mandi aja dengan buang air kecil. Itu di belakangnya pasti kuburan gitu. Kalau kita mau buang air besar itu ke sana dulu. Kira-kira 200-300 meter itu di pinggir sungai itu. Jadi dia gak takut juga kalau semua malam-malam sendirian itu kan. Maka daripada sendirian takut ya ngajak kawan. Kalau kawannya nggak ada ya udah joget-joget aja biar nanti pengen BAB-nya hilang. Kalau joget-joget keringetnya keluar nggak jadi nanti nunggu pagi itu kita joget-joget itu jalan-jalan sampai kan takut. Itu ketika saya melaksanakan tugas dari itu sepi, saya pakai sepeda sepi, gerimis, saya tak melakukan jauh sekali. Saya nggak mikir ada setan lain, ada di dekat waktu itu. Yang penting kayak saya itu jangan sampai sakit. Mbak Muntaha kali kalau ngaji tafsir Jalal itu pagi bayangkan Wonosobo di Wonosobo itu lucu. Kalau pesantren di Wonosobo itu di Kaligabar itu kalau
Kalau seumpama kalian itu nyuci baju, ya, kalau kalian itu nyuci baju, itu kalau dijemurnya di luar juga pada basah. Jadi kalau dijemurnya itu di dalam rumah, di dalam ruangan tuh pada kering. Coba kalau seumpama di luar itu kena kabut, dari pagi-pagi malah tambah basah. Pertama kali saya kan nggak tahu cuci baju besok mau dipakai, ya Allah pagi-pagi basah, baju saya. Kawan-kawan pada ketawa sampai buat nyuci baju kok begitu. Jemurnya jangan di luar, katanya di dalam. Lagi dingin-dinginnya, suasananya sangat dingin sekali. Tapi bangun dari ngaji tuh, mau nggak semua nanti tafsir Jalalain. Ada kan makan sini juga dari Awa Fuad tuh, katanya ini dari Sunan Gunung Jati, Syarif Datullah tuh. Kalau ngaji ya jam 1 malam dengan jam 1 siang, tengah malam dengan tengahnya siang itu. Ada ini ada sekalian. Kemudian ketika orang Yahudi mengatakan kalau seumpama Jibril yang menurunkan wahyu, maka kami tidak akan beriman, tapi kalau Mikail kami akan beriman. Kata Rasulullah, "Fama yamna'ukum an tusaddiquh?" Apa yang menghalang-halangi kamu, mencegah kamu untuk membenarkan Jibril? Jibril dengan Mikail kan sama, kata Rasulullah. Kata orang Yahudi, "Fa innahu aduwwuna." Jibril itu adalah musuh kita. Itu adalah klaim itu adalah sekalian. Makanya ada sekalian, subhanallah, ini sebetulnya untuk masalah mangkana aduwa di Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah, ini sebetulnya itu asbabul wurudnya itu sangat banyak sekali ya. Seperti seumpama Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu ada riwayatnya juga beda-beda ya. Ada dari Imam, yaitu adalah Ibnu Jarir At-Tabari dari sahabat Abdullah bin Abbas juga beda lagi. Kemudian riwayatnya Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i walaupun agak sedikit berbeda tapi mirip. Kemudian Imam Ibnu Jarir At-Tabari dari Imam Mujahid juga hampir sama, cuma mirip, tapi sekitar pertanyaannya adalah pertanyaan masalah Jibril. Kemudian riwayat yang dikemukakan oleh Imam Bukhari itu juga ada 3 pertanyaannya, artinya 3 pertanyaan yang dilakukan oleh orang Yahudi semua, tapi tidak tentang masalah Nabi Yakub, tapi cerita masalah asyratus sa'ah, di antara ciri-ciri hari kiamat yang akan datang. Kemudian masalah ma'ur rajul wal mar'ah yang seperti tadi dijelaskan. Setelah itu baru malaikat Jibril. Jadi artinya dihimpun dari beberapa riwayat dan asbabun nuzul itu, kesimpulannya adalah satu, apa? Mangkana adwa li Jibril, itu ayat itu diturunkan sekitar pertanyaan orang Yahudi kepada Rasulullah tentang malaikat Jibril, karena mereka ternyata membedakan antara Jibril dengan Mikail. Ini klaim mereka, oh Jibril itu musuh kami. Jadi aneh, yang disukai oleh Allah dimusuhi, sementara dia mengatakan bahwa dia adalah abnaullah. Aneh sekali. Makanya sini ada sekalian orang Yahudi. Walau annahum amanu wattaqaw wallahu a'lam. Surat Al-Fatihah.